semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian makan rumput laut dan mikir, kok bisa ya tanaman dari laut ini rasanya enak banget dan bikin nagih? Nah, di episode kali ini kita akan menyelam lebih dalam untuk mengungkap semua rahasia di balik kelezatan rumput laut. Mulai dari sejarahnya yang panjang, asal-usulnya yang menarik, sampai kenapa rumput laut bisa jadi superstar di dunia kuliner. Siap? Ayo kita mulai. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu rumput laut. Meskipun kita menyebutnya rumput, sebenarnya ia bukanlah rumput seperti yang ada di darat. Rumput laut adalah sejenis alga makroskopik atau ganggang yang tumbuh subur di lautan di seluruh dunia. Ada ribuan jenisnya. Loh, mulai dari nori yang tipis untuk membungkus sushi, wakame yang lembut di sup miso, sampai kombu yang kaya rasa untuk membuat kaldu. Masing-masing punya tekstur dan rasa yang unik. Kalian pasti penasaran, kenapa sih rumput laut bisa punya rasa yang begitu khas dan lezat? Jawabannya ada pada satu kata, umami. Ya, rasa gurih yang kelima. Rumput laut, terutama jenis kombu, kaya akan senyawa alami yang disebut glutamat. Ketika kita memakannya, glutamat ini merangsang reseptor rasa umami di lidah kita, menciptakan sensasi gurih yang mendalam dan memuaskan. Inilah yang membuat kaldu ramen atau sup miso terasa begitu kaya dan kompleks. Jadi saat kalian merasa masakan Jepang itu nendang banget gurihnya, kemungkinan besar ada peran rumput laut di baliknya. Selain glutamat, kandungan mineral dari air laut seperti yodium, natrium, dan kalium juga ikut menyumbang pada profil rasa yang asin dan sedikit manis. Kombinasi inilah yang menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Sekarang, mari kita putar waktu dan melihat sejarahnya. Percaya atau tidak, manusia sudah mengonsumsi rumput laut sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Jepang, Korea, dan Tiongkok kuno sudah memanen dan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Di Jepang, Ada catatan dari abad ke-8 yang sudah menyebutkan rumput laut sebagai upeti yang dipersembahkan untuk kaisar. ini menunjukkan betapa berharganya rumput laut saat itu. Awalnya, pemanfaatannya mungkin sederhana, hanya direbus atau dikeringkan untuk persediaan makanan. Namun, seiring berjalannya waktu, teknik pengolahannya menjadi semakin canggih. Masyarakat kuno ini sangat cerdas. Mereka tidak hanya melihat rumput laut sebagai makanan pengganjal perut, tapi juga sebagai sumber nutrisi penting, terutama di daerah di mana sayuran darat sulit tumbuh. Mereka belajar cara mengeringkannya di bawah sinar matahari agar awet, atau mengolahnya menjadi pasta dan bumbu. Tradisi memakan sup rumput laut atau mayoguk saat ulang tahun adalah warisan budaya yang sudah berlangsung berabad-abad sebagai simbol penghormatan kepada ibu yang telah melahirkan, karena rumput laut dipercaya baik untuk pemulihan pasca melahirkan. Ini membuktikan bahwa hubungan manusia dengan rumput laut bukan hanya soal rasa, tapi juga kaya akan nilai budaya dan tradisi. Perkembangan besar dalam industri rumput laut terjadi di Jepang pada abad ke-17. Di zaman Edo, saat itulah teknik budidaya nori, rumput laut tipis untuk sushi, mulai dikembangkan. Para
Para petani laut menancapkan bambu di perairan dangkal agar spora nori bisa menempel dan tumbuh. Metode ini merevolusi produksi nori, membuatnya tidak lagi hanya bergantung pada panen liar. Dari sinilah lahir lembaran nori kering yang kita kenal sekarang. Proses pembuatan nori ini mirip seperti membuat kertas, di mana rumput laut yang sudah dicacah halus, ditekan dan dikeringkan menjadi lembaran tipis. Inovasi inilah yang membuat sushi dan onigiri bisa menjadi populer seperti sekarang. Bayangkan, tanpa penemuan ini, mungkin kita tidak akan pernah menikmati sushi roll yang lezat. Lalu, bagaimana rumput laut bisa mendunia? Awalnya, rumput laut memang lebih identik dengan masakan Asia Timur. Namun, berkat globalisasi dan meningkatnya minat terhadap masakan Jepang, Korea dan Tiongkok, rumput laut mulai dikenal di seluruh dunia. Restoran sushi yang menjamur di kota-kota besar di Amerika dan Eropa pada akhir abad ke-20 menjadi duta yang memperkenalkan nori kepada masyarakat barat. Banyak orang yang awalnya ragu, akhirnya jatuh cinta pada kombinasi nasi, ikan segar, dan balutan nori yang gurih. Selain itu, kesadaran akan makanan sehat juga ikut mendorong popularitasnya. Rumput laut dikenal sebagai superfood karena kaya akan yodium, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan, namun rendah kalori. para ahli gizi mulai merekomendasikannya sebagai bagian dari diet seimbang. Hal ini membuat rumput laut tidak lagi hanya ada di restoran Asia, tapi juga mulai muncul dalam bentuk camilan sehat seperti keripik rumput laut sebagai taburan di atas salad atau bahkan diolah menjadi bahan suplemen. Keunikan rasa dan manfaat kesehatannya membuat rumput laut berhasil menembus batas-batas budaya kuliner. Jadi, dari tanaman laut sederhana yang dipanen oleh masyarakat pesisir kuno, rumput laut telah bertransformasi menjadi komoditas global yang digemari jutaan orang. Perjalanannya yang panjang dari lautan Asia, timur hingga ke piring makan kita di seluruh dunia adalah bukti nyata dari kekayaan rasa, nutrisi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Setiap lembar nori atau helai wakame yang kita makan membawa cerita ribuan tahun tentang inovasi, tradisi, dan kelezatan rasa umami yang tak tertandingi. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai rumput laut, dari kenapa rasanya enak sampai sejarah panjang di baliknya. Ternyata menarik sekali ya. Jadi, lain kali saat kalian menikmati sushi atau semangkuk ramen, kalian bisa lebih mengapresiasi si hijau dari lautan ini. Apa jenis olahan rumput laut favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.